Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa pagi ini Bapak Ibu sehat, sukacita dan bahagia. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah manusia Allah. Manusia Allah, abdi Allah atau man of God. Manusia Allah atau abdi Allah adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dan melayani Tuhan. Sangat bertolak belakang dengan manusia duniawi yang hanya menuruti hawa nafsu duniawi. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10-11 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Rasul Paulus menyebut Timotius adalah manusia Allah. Istilah ini dalam perjanjian lama dalam PL adalah gelar untuk abdi Allah atau man of God, yang juga diberikan kepada Musa dalam Ulangan 33 ayat 1, diberikan kepada Samuel 1 Samuel 9 ayat 6, Daud saudara dalam Nehemia 12 ayat 24, juga Elia dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-18 yang bertolak belakang saudara dengan manusia duniawi. Jadi Rasul Paulus menantang kepada Timotius sebagai muridnya saudara menjadi sebagai manusia Allah, sebagai abdi Allah untuk menjauhi akar dari segala kejahatan, yaitu cinta uang, dan juga dalam konteks ayat sebelumnya adalah dosa-dosa dari kebiasaan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dalam 1 Timotius 6 ayat 11, Rasul Paulus memerintahkan Timotius saudara untuk menjauhi semua itu, yaitu dosa-dosa, akar dari segala kejahatan, cinta uang saudara, dan harus mengejar 6 hal ini saudara supaya diberkati. Yang pertama yang harus dikejar oleh Timotius adalah keadilan. Dikaiosune. Kata keadilan diartikan memberi baik kepada Allah maupun kepada manusia apa yang menjadi haknya. Adil saudara. Orang yang adil adalah orang yang menunaikan kewajibannya terhadap Tuhan Allah dan sesama manusia. Orang yang mau taat kepada kebenaran firman Tuhan pasti hidupnya saudara adil. Dan yang kedua adalah kejarlah ibadah, eusebia. Dalam bahasa Inggris saudara, kata Yunani eusebia adalah godliness yang lebih tepat diterjemahkan hidup yang kudus, atau seseorang yang tidak pernah berhenti menyadari bahwa seluruh hidupnya ada dalam hadirat Allah saudara. Jadi seperti orang beribadah seluruh hidupnya saudara, setiap detik, setiap saat. Dengan kata lain seluruh hidup kita saudara, baik perkataan maupun perbuatan yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan saudara. Seluruh hidup kita adalah ibadah. Pekerjaan kita ibadah, studi kita ibadah saudara. Dalam keluarga kita ibadah, sebagai ayah ibu siapapun juga saudara, kita beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan saudara.
Kemudian yang ketiga, Timotius diajar oleh Paulus untuk mengejar kesetiaan atau pistis. Kita dibenarkan dan diselamatkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, tetapi kita dipanggil untuk tetap setia sampai akhir. Kesetiaan kepada Allah adalah sebagai respon, saudara, orang yang dibenarkan dan orang yang diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Orang yang sungguh-sungguh dibenarkan, saudara, dan diselamatkan akan setia sampai akhir. Setia kepada Tuhan dimanapun, di gereja, dalam pelayanan, dalam keluarga, saudara. Setia senantiasa. Dia tidak menyimpang ke kiri, ke kanan, mau taat, setia kepada Tuhan. Dan yang keempat, kasih. Kejarlah kasih, atau di sini dengan agape. Agape adalah kasih Allah atau kasih yang rela berkorban, saudara, demi orang lain. Kasih ini berusaha untuk mengasihi tanpa pamrih dan bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Rasul Paulus ingin supaya Timotius sebagai manusia Allah atau abdi Allah dipenuhi dengan kasih agape, kasih Allah. Sebagai orang yang sudah diselamatkan dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kita harus dipenuhi dengan kasih agape untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kelima, saudara, kejarlah kesabaran. Hupomone. Ini adalah daya tahan atau kesabaran atau ketekunan untuk mencapai kemenangan dari godaan dosa, dari tekanan hidup, dari masalah-masalah yang datang kepada kita, saudara, seperti pandemi COVID-19 dan dampaknya, masalah ekonomi, masalah hidup, masalah sakit penyakit, masalah apapun. Tuhan ingin supaya kita sebagai abdi Allah mengejar kesabaran. Di dalam perjuangan hidup sebagai orang Kristen dibutuhkan kesabaran, ketekunan, semangat untuk bertahan dan tidak cepat putus asa, bahkan tidak putus asa, saudara. Tidak menyerah kepada masalah, kepada tekanan apapun dalam hidup ini, pelayanan, pekerjaan, saudara, bisnis, usaha, studi, apapun juga kita tetap sabar. Dan yang keenam adalah kejarlah kelembutan, paupateia. Kelembutan artinya bukan kelemahan, bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang terkendali karena pimpinan Roh Kudus. Seorang yang mempunyai semangat untuk bertahan tetapi tidak memiliki kelembutan atau kekuatan yang tak terkendali dapat menjadi orang yang kejam, saudara. Sadis karena emosi yang tidak terkendali. Kelembutan adalah, saudara, kekuatan yang terkendali. Kekuatan yang dapat dikendalikan. Ada self control, saudara, karena pimpinan Roh Kudus. Jadi, saudara, sebagai abdi Allah, manusia Allah, kita harus menjauhi dosa-dosa dan cinta uang yang adalah akar segala kejahatan supaya kita berkenan kepada Allah. Dan ada 6 yang harus kita kejar. 6 hal ini yaitu keadilan, dikaisune, ibadah, esebia atau godliness, saudara. Yang ketiga, kesetiaan atau pistis. Yang keempat, kasih atau agape. Yang kelima, kesabaran atau hupomone. Dan yang keenam adalah kelembutan, paupateia. 1 Timotius 6 ayat 11 berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Puji Tuhan, saudaraku. Marilah kita sebagai abdi Allah, manusia Allah, kita mengejar 6 hal itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Tuhan supaya kami menjadi abdi Allah, manusia Allah yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.